A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita diperjumpakan Allah di channel YouTube kesayangan kita bersama, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba kembali menelaah sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sifatnya bertambah dan berkurang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, al-iman yazid wa yankus, ya, iman itu sifatnya bisa bertambah dan berkurang, ya, itu sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, fa idza tuliyat allazina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum, ya, orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Ini jadi satu kode, ya. Jadi bertambah berkurangnya iman kita tergantung interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin sering telinga ini mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, ya, semakin sering, ya, kalbu kita diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi dan para rasul yang lain yang Allah utus ke alam dunia ini, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam hingga Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, ya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dijauhkan dari api neraka, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, dan dipertemukan, ya, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tadabbur Al-Quran. Kita mulai beranjak, ya, dari surah Al-Fatihah pada episode sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam uraian terkait dengan surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ini surah yang paling panjang, ya, di dalam Al-Quran, ya, karena jumlah ayatnya banyak, ya. Ada 278, ya, kalau nggak salah. Ada 286 ayat, ya. Jadi surah Al-Baqarah ini, ya, salah satu surah yang penting, ya, karena di dalamnya banyak sekali kisah-kisah, ya, yang Allah sampaikan kepada kita, ya. Dari mulai kisah Nabi Adam, ya, manusia pertama yang hidup di alam dunia ini, hinggalah bagaimana Allah menggambarkan masa depan manusia, ya. Ya, di sini banyak penjelasan, makanya kemudian surah ini disebut masuk ke dalam kategori surah Makkiyah, ya, secara umum, ya, karena memang
isi dari surah Al-Baqarah ini lebih banyak berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakteristik dari surah Makkiyah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di episode kali ini kita akan coba melihat ya, mengambil pelajaran walaupun sedikit ya, dari surah Al-Baqarah ini, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dan ini biasanya lazim ya, surah ini di ayat pertama hingga ayat kelima ini dihafal. Apalagi kalau jamaah Nahdlatul Ulama ya, ini kalau tahlilan dibaca ini ayat 1 hingga ayat 5 nyambung langsung dengan ayat kursi. Banyak keutamaan dari surah Al-Baqarah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan yang paling masyhur adalah bahwa kalau rumah kita ya, tidak ingin diganggu, dihuni oleh makhluk-makhluk halus begitu ya, oleh bangsa jin, maka sering-sering ya membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Itu salah satu dari keutamaan ya yang disebut oleh Rasulullah SAW terkait dengan surah Al-Baqarah ini. Dan tentu ya masih banyak lah ya keistimewaan dari surah Al-Baqarah ini, yang mulai sekarang ya kita akan coba pelajari ya, apa saja ya yang bisa kita ambil hikmah dari ambil pelajaran atau kita bisa tadabburi dari surah Al-Baqarah ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, ya. Ini adalah satu hal yang sangat spesial ya. Jadi ketika kita membuka mushaf Al-Quran begitu, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita dihadapkan dengan satu surat yang diawali dengan huruf-huruf. Ya, bahkan kalau yang nggak ngerti ya, saya beberapa kali ya ngetes bacaan Al-Quran ya. Kadang-kadang yang ngajinya jarang ya, atau mungkin nggak pernah ngaji ya dengan guru gitu ya, ngaji sendiri aja. Ketika atau belajar ngaji sendiri ya, ketika baca ini bacanya salah ya. Yang betul kan dibaca huruf-hurufnya ya kan, alif, lam, mim. Nah, ada yang bacanya alama itu ya. Saya ketawa juga dengarnya. Jadi kalau ketemu yang begini ya, cara membacanya disebut saja ya nama hurufnya. Makanya penting mengenal nama-nama huruf hijaiyah supaya nggak salah baca. Kadang kalau ada satu metode belajar baca Al-Quran ya, itu langsung ke harkat, ke baris ya, fathah, kasroh gitu ya, kemudian domah, fathah tain, ya, kasroh tain, domah tain gitu kan, tanpa kemudian siswanya ini diajarkan mengenal huruf-hurufnya. Ini nama hurufnya apa ya. Padahal di dalam Al-Quran ada banyak surat ya, yang diawali dengan nama-nama huruf ya. Nah, kalau anak-anak nggak tahu gitu ya nama-nama hurufnya, nanti salah baca ya. Kayak begini misalnya yang dibaca, dia bacanya alama itu kan, dikira-kira itu kan, padahal cara membacanya disebut nama hurufnya alif, lam, mim. Nah, ada 3 huruf di situ. Jadi penting ya bagi kita juga untuk memperkenalkan kepada anak kita nama-nama huruf hijaiyah. Dulu zaman saya kecil-kecil, ketika belajar ngaji, yang basic sekali ditanamkan, diajarkan adalah mengenal nama-nama huruf hijaiyah ya. Ya, alif, dari alif sampai hamzah. Jadi kita tahu oh ini nama hurufnya ini alif, ini ba, ini ta, ini sa gitu. Sehingga kalau ketemu yang begini nggak bingung gitu ya. Nah tentu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Baqarah ini dengan huruf hijaiyah ya. Dan Allah memilih huruf alif, huruf lam, dan huruf mim ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara tafsirannya secara umum ya, para ulama kemudian mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, dan Allah itu lebih mengetahui apa yang Allah hendak dia terangkan di
dengan huruf-huruf ini. Ya, gitu. Jadi secara umum para ulama karena memang ini hanya menyebutkan nama-nama huruf ya atau abjad di dalam alfabet bahasa Arab, maka kemudian lazimnya ya para mufasir menafsirkan ayat ini secara umum dengan kalimat wallahu a'lamu bimuradih. Ya Allah itu hanya Allah yang mengetahui apa maksudnya. Namun demikian bukan berarti ya dari huruf-huruf hijaiyah ini kita tidak mengambil pelajaran. Tidak ada hal yang bisa kita tadabburi, itu tidak mungkin. Karena sifat Al-Quran itu ayat-ayatnya sama. Ya, di dalam surah yang ke-36 misalnya surah Yasin ya, disebutkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi Al-Quran itu seluruh ayatnya ya, dari mulai ayat yang pertama diturunkan hingga ayat yang terakhir diturunkan semuanya mengandung hikmah. Artinya semuanya mengandung pelajaran. Nah, termasuk juga di dalam huruf-huruf yang Allah sebutkan. Dan sebetulnya ada banyak tempat ya di dalam surat-surat dalam Al-Quran Allah meletakkan huruf-huruf ini. Ya, yang paling banyak penyebutannya huruf ini ya, huruf alif lam dan mim. Ya. Ada juga alif lam ra ya di dalam surah Ibrahim misalnya. Nah, walaupun secara umum ya para ulama mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu tentang makna-makna dari huruf-huruf ini, ya kenapa Allah meletakkan alif lam mim enggak alif ba ta sa misalnya gitu kan? Kan kalau di dalam abjad itu kan huruf yang pertama, 3 yang pertama itu kan alif ba ta sa. Nah, ya. Kalau kita kan A B C gitu. Dalam bahasa Arab alif ba ta. Kenapa Allah memilihnya random? Nah, ya. Alif kemudian loncat ke huruf lam lalu loncat ke huruf mim. Di ayat yang lain ada Yasin misalnya, ya, Toha misalnya, Kaf, Ha, Ain, Mim, Shad misalnya kan. Kenapa random begitu? Ya, tentu dalam hal ini para ulama ya lebih umum menafsirkan hanya Allah yang mengetahui ya kenapa random. Karena kadang-kadang kalau di cocokologi repot juga gitu ya. Jadi kadang di pemahaman huruf alif lam mim ini ada yang mengatakan alifnya itu adalah merujuk kepada Allah, lamnya merujuk kepada Jibril, mimnya merujuk kepada Muhammad. Nah, ya. Gitu kan. Jadi 3 sosok penting ya di alam semesta ini ya Allah. Tiga zat ya, yang penting di alam semesta ini Allah, Jibril dan mim ya terkait dengan turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan demikian ya. Tetapi tentu ya itu tidak mutlak ya menjadi demikian ya. Apakah betul maknanya seperti itu? Ya tidak juga ya. Itu semuanya umumnya para ulama merujuk kepada pendapat ya, yang mengatakan hanya Allah yang tahu terhadap ayat ini. Tetapi secara umum sahabat dan yang dirahmati Allah ya, tentu ini menjadi hal yang istimewa karena ya di dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah ya, yang ketika di zaman Rasulullah SAW mereka begitu memuliakan ya orang-orang yang pandai bersyair. Ya. Jadi di masyarakat Arab itu orang-orang yang pandai bersyair memiliki kedudukan tersendiri. Ya, ada kemuliaan tersendiri. Ya. Ketika mereka membacakan untayan-untayan kalimat-kalimat syair, ya, itu sangat disukai oleh bangsa Arab. Gitu kan. Bahkan Rasulullah SAW juga senang gitu ya. Dengan sahabat-sahabat yang pandai bersair. Ya, cuman pada akhirnya ya, para penyair-penyair Muslim ya digiring kepada satu kesadaran tidak ada syair yang lebih indah ya, di alam semesta ini kecuali untayan lantunan kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, gitu ya. Makanya salah satu keistimewaan atau mukjizat dari Al-Quran ya, bagi bangsa Arab yang paham tentunya adalah bahwa untayan-untayan kalimat di dalam Al-Quran itu tersusun dengan indah. Nah, ya. Dari segi bahasa, dari segi pelafalan itu susunannya indah. Ya. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Fil, nah, itu kan itu sampai ada nabi palsu yang berusaha menyaingi surah Al-Fil ya dari segi untayan kalimat, cuman mana jadi aneh gitu kan. Ya kalau dalam Quran ada surah Al-Fil ya. Musailamah Al-Kadzab kalau nggak salah bikin juga satu surat ya, dibda ya, kodok gitu. Jadi Allah sebut gajah, dia sebut kodok, tapi kan maknanya jauh berbeda itu. Kualitasnya sangat jauh berbeda.
Nah, bagi masyarakat Arab ketika itu, kemunculan huruf-huruf di dalam Al-Quran ini, pada ayat-ayat pertama dalam Al-Quran ini, menjadi sebuah hal yang menarik perhatian mereka. Ya, jadi memang secara umum ada juga para ulama yang mengatakan bahwa huruf-huruf ini merupakan satu hal yang menarik ketika digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan beberapa surat. Nah, dan dari sini kemudian hal ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat ya bagi manusia seluruhnya, dan ini bisa dilihat secara gamblang oleh mereka yang memang menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, menurut para ulama ya bahwa Alif Lam Mim ini adalah ayat pertama surah Al-Baqarah dan terdiri dari huruf-huruf lepas. Dan sebagaimana di dalam surah-surah Makkiyah ya kata para ulama ya, yang banyak juga dibuka dengan huruf-huruf lepas lainnya seperti Alif Lam Ra, kemudian ada Ha Mim ya, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, ada Nun ya, macam-macam lah begitu ya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nah, tetapi tentu menjadi istimewa karena tidak lazim ketika itu orang-orang Arab melafalkan syair-syair dengan menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, gitu kan. Nah, dalam hal ini ya, memang para ulama ya ketika berusaha mentadaburi apa makna dari Alif Lam Mim ini atau huruf-huruf yang semisal di dalam Al-Quran ya, tentu ya mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Walaupun secara umum mengatakan hanya Allah yang mengetahui ya, dari maknanya begitu, tetapi ada juga ya mereka yang coba kemudian menafsirkan ya untuk dijadikan sebagai pelajaran, karena memang Al-Quran ini kan pelajaran begitu ya. Tentu harus ada yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dari ayat itu ya. Ini ada dua golongan ya yang dalam hal ini ya yang menafsirkan itu. Yang pertama yang jelas ya adalah mereka yang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makna-makna dari penyebutan huruf-huruf tersebut. Ya, dan mereka menggolongkan ayat-ayat yang dimulai surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf ini ya, huruf-huruf random ini sebagai ayat mutasyabihat ya. Kan di dalam Al-Quran itu secara umum sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya membagi Al-Quran menjadi dua kelompok gitu ya. Ada kelompok ayat-ayat muhkamat ya, yang berbicara tentang hukum-hukum yang sudah jelas ya. Ada juga ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf hijaiyah begitu ya, Alif, Lam dan sebagainya ya. Walaupun Allah tidak sebut semua ya, di dalam Al-Quran itu dipilih-pilih aja ya. Tentu pemilihan ini juga ada makna ya yang bisa kita ambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memulai Al-Quran ya beberapa surah dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan biasanya kalau kita perhatikan ya, setelah penyebutan huruf-huruf ini Allah akan langsung masuk ke dalam merujuk kepada Al-Quran. Ya, misalnya kayak ini kan Alif Lam Mim, ayat keduanya Dzalikal Kitab. Nah, kalau dalam surah Yasin misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Ra dalam surah Ibrahim Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi setelah penyebutan huruf-huruf itu Allah langsung kemudian menyebut Al-Quran secara umum. Nah, ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa memang ada kaitan antara huruf-huruf hijaiyah ini dengan Al-Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa antara huruf hijaiyah dengan Al-Quran dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Huruf hijaiyah ini analoginya adalah seperti Al-Quran. Nah, ya. Pentingnya huruf hijaiyah itu seperti pentingnya Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara huruf hijaiyah maka kita berbicara bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah.
maka kemudian tidak akan bisa seseorang melafalkan bahasa Arab kalau kemudian dia tidak bisa melafalkan huruf hijaiyah. Nah, gitu ya. Maka tidak mungkin ya satu bahasa itu menjadi sempurna, satu kata dalam bahasa Arab itu menjadi sempurna kalau hilang salah satu hurufnya. Tidak ada makna. Ya, misalnya kalau di sini kasusnya kan alif lam mim. Ya, lalu kemudian Allah sebutkan Al-Quran. Maka secara tidak langsung ya ini adalah satu pelajaran bahwa huruf-huruf itu menggambarkan bagaimana pentingnya huruf-huruf itu dalam bahasa, seperti itulah pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Huruf alif, huruf lam, huruf mim ini penting dalam tata bahasa Arab. Ya, kalau satu kalimat tidak ada huruf alif, tidak ada makna. Misalnya kalimat ana, kan hurufnya huruf alif, nun dan alif. Coba hilangkan alifnya, tinggal nun aja. Apa arti nun? Tidak ada. Atau na aja misalnya, maknanya berubah. Atau huruf-huruf lain ya, kata-kata lain yang ada huruf lamnya, dicabut lamnya, maka kemudian maknanya berubah atau mungkin tidak ada makna. Nah, begitu ya. Sama juga dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada huruf A, B, C. Huruf-huruf ini penting karena kalau huruf itu hilang maka makna kata yang kita ucapkan juga tidak ada maknanya. Sesuatu yang kita ucapkan juga tidak ada maknanya. Misalnya huruf A. Ketika saya berbicara, ketika saya mengatakan saya, aku, coba huruf A-nya hilangkan, maka tidak ada makna. Aku tinggal ku. Ku dengan aku kan beda. Saya misalnya, huruf A-nya dihilangkan, ya. Tinggal SY. Apa SY? Tidak ada makna. Maka demikian juga ketika kita berbicara Al-Quran. Ya. Ketika kita hidup tanpa Al-Quran, maka sesungguhnya kita kita kehilangan makna. Ketika kita hidup tanpa mengamalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka hidup kita tanpa makna. Bahkan bisa jadi tidak bisa dipahami. Ya, bahwa ketika kita berbicara mengurangi satu huruf, nah, ya, dalam katakanlah menulis, ya, kita kurangi, kita hilangkan satu huruf dalam setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan, maka membingungkan. Maka demikian juga ketika kita berbicara Al-Quran dan kehidupan kita. Ketika di dalam hidup kita ini banyak kemudian tidak merujuk kepada Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi tidak karuan, tidak ada maknanya. Jadi kacau, ya, sebagaimana kacaunya untaian kalimat yang kemudian huruf-hurufnya dihilangkan. Maka disinilah pentingnya kita memahami bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk ini kalau kita abaikan, tidak kita amalkan, efeknya adalah kemudian kehidupan kita akan kacau balau. Jadi kalau mau tertib, mau bermakna hidup ini, maka hiduplah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang penting, sebagaimana ketika kita berbicara huruf-huruf. Huruf A itu penting, huruf B itu penting, karena kalau nggak ada huruf-huruf ini, ketika kita menulis kalimat, kita tidak akan bisa memahami makna-makna kalimat itu. Buku, B-nya hilang, jadi uku, apa uku gitu kan. Sama kita ketika kita berbicara Al-Quran, ketika hidup kita ini tidak mengamalkan Al-Quran, maka hidup kita tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah salah satu tadabbur yang bisa kita ambil dari mengapa huruf-huruf Al-Quran ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena memang huruf itu walaupun katakanlah diabaikan orang, ternyata memiliki keutamaan, memiliki kepentingan. Jadi itulah istimewanya Allah. Ya, kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita anggap sepele, tapi sebetulnya itu sangat penting. Allah tidak melupakan itu. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah nggak malu menyebut perumpamaan walaupun perumpamaan itu kecil, sekecil nyamuk begitu ya. Karena walaupun kecil dan dianggap sesuatu yang tidak berguna, tetapi sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Pelajari coba kalian nyamuk. Bisa nggak kalian bikin nyamuk? Nggak akan bisa gitu kan. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha latif, teliti.
segala sesuatu Allah sebutkan. Segala sesuatu Allah jabarkan dengan penuh rinci. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Nah, kitab Al-Qur'an ini, ya ini ya, tidak ada keraguan di dalamnya dan kitab ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak merujuk kepada Al-Qur'an, maka kita tidak akan mendapat petunjuk. Ketika kita ingin menulis satu surat, lalu kemudian kita ingin surat itu dipahami oleh orang lain, kalau kemudian huruf-hurufnya dihilangkan, gitu. Ada 2-3 huruf yang dihilangkan, maka tidak akan ada maknanya. Tidak akan menjadi petunjuk, gitu ya. Bohong orang kalau kemudian mengatakan saya ingin mendapatkan petunjuk dalam kehidupan ini dari Tuhan semesta alam, tapi kemudian dia tidak mempelajari Al-Quran, tidak merefer hidupnya kepada Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah satu penegasan bahwa Al-Quran itu adalah satu hal yang penting, karena dengan Al-Quran itu kemudian manusia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang Allah berikan petunjuk dari Al-Quran ini? Maka Allah tegaskan di sini, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini hanya akan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Muncul pertanyaan, siapa yang bertakwa itu? Maka dengan kesempurnaan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mendefinisikan siapa orang-orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kata Allah adalah mereka orang-orang yang beriman, meyakini hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna shalah, lalu kemudian mereka juga, ini wawunya wawu ma'iyah ya, atau wawunya wawu atof ya, bersama, mengikuti. Wa yuqimuna shalah, dan mereka juga mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yuqinun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya maaf. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi di ayat yang ketiga disebutkan ciri utama orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang beriman, mengimani pada yang gaib. Nah, kalau berbicara yang gaib, ya gaib ini kan secara bahasa ada tapi tidak terlihat, gitu. Nah, yang maha gaib, ada yang maha gaib. Siapa yang maha gaib? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya untuk menjadi orang bertakwa itu syarat utama adalah yakin kepada zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada tetapi tak terlihat, karena memang banyak hal-hal yang tidak terlihat tetapi ada. Misalnya angin atau udara. Udara itu kan gaib ya. Dia tidak ada, dia tidak terlihat tetapi ada, gitu kan. Maka konsep ketuhanan di dalam Islam tidak semestinya Tuhan itu kemudian bisa dilihat, dan tidak semestinya sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, gitu. Kan ada juga manusia yang punya pikiran bagaimana saya menyembah sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Karena bagi mereka kalau tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Nah, ini pemikiran yang salah. Karena banyak juga di alam semesta ini sesuatu yang tidak terlihat tetapi ternyata ada. Ya seperti tadi ya, misalnya angin, ya udara, itu kan tidak terlihat tetapi kan ada. Listrik misalnya, ya. Listrik itu kan tidak terlihat tetapi ada. Daya tarik magnet misalnya, ada yang bisa melihat daya tarik magnet? Nggak ada, tetapi ternyata ada. Buktinya apa? Kalau ditempelkan magnet dengan besi atau pasir, nempel gitu kan. Berarti kan teorinya ya tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian kita meyakini walaupun Allah itu tidak nampak tetapi dia ada. Ya, itulah ya makna dari al-ghaib, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib. Dan tentu ya ada banyak juga hal-hal yang tidak nampak tetapi ada, ya seperti tadi misalnya ketika ada orang mengatakan neraka nggak ada, ya neraka memang belum kelihatan tapi itu ada, ya, surga misalkan ada orang juga yang berprinsip ya apa ya surga itu ada, apa yang neraka itu ada. Makanya dalam satu doa sholat tahajud itu ada penekanan jannatu hakun wan naru hakun, bahwa surga itu hak, neraka itu hak, karena memang banyak orang-orang yang meragukan keberadaan surga dan neraka.
Dan itu kemudian mendorong dia menjadi manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu tidak terlihat, ya, neraka itu tidak terlihat, tetapi ada. Nah, malaikat misalnya, malaikat itu ada walaupun tidak terlihat. Nah, iblis itu ada walaupun tidak terlihat, ya. Karena dengan keyakinan kita meyakini adanya iblis lah, maka kita akan jadi waspada. Nah, ketika kita meyakini adanya malaikat, maka kemudian kita menjadi tambah yakin, ya, akan kebenaran Al-Quranul Karim karena diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian mereka juga, ya, orang-orang yang bertakwa ini selain keimanan kepada yang gaibnya besar, kuat, ya, wa yuqimunas shalah, mereka juga senantiasa mendirikan salat. Nah, makanya ya penting, ya, bagi kita ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, jangan abaikan salat. Ya, karena salat ini adalah waktu yang Allah sediakan, ya, satu amalan yang Allah perintahkan kepada hambanya, di mana dalam amalan ini, ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah 5 kali dalam sehari. Dari mulai sholat maghrib sampai sholat asyar, ya, maghrib, isya, subuh, ya, zuhur, asar, 5 waktu. Ini adalah momen di mana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa interupsi. Ya. Kalau kita di luar sholat, interupsinya banyak. Ya. Lagi duduk, ya, kemudian coba zikir, muncul anak, muncul istri, kemudian muncul suara handphone, udah terdistract, ya, terinterupsi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sholat nggak boleh. Lagi sholat HP bunyi, nggak boleh dibuka itu handphone, batal sholatnya. Ya, lagi sholat kemudian istri datang yang nawarin makanan, nggak bisa dilayanin, ya. Ya, tetap kita harus fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah waktu yang istimewa yang betul-betul Allah sediakan kepada hambanya untuk berinteraksi dengan dia langsung tanpa ada interupsi. Makanya Rasulullah SAW suka sekali melaksanakan sholat malam. Ya, dan sholat beliau itu jangan tanya panjangnya. Ya, karena bagi beliau istilah momen, ya, bagi dirinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa interupsi, tanpa distraction. Nah, dari pihak luar. Nah, bahkan kalau kita bicara sahabat Nabi, ya, ada Sayyidina Utsman bin Affan kalau nggak salah, ya. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang kalau sholat, ya, jangankan nyamuk, gitu ya, lagi sholat nyamuk gigit tuh, kerasa begitu tuh, ya. Kita tepok begitu kan. Tapi ada sahabat Nabi yang ketika sholat, ya, kena panah pahanya, punggungnya, badannya, kena panah, dia nggak ngerasa. Tahu-tahu begitu selesai sholat, ada panah. Sampai bahkan ada sahabat yang ketika dalam perang dikena panah mau dicabut, dia bilang tunggu sholat dulu, tunggu saya sholat, ya. Nanti pas saya sholat cabut. Lalu kemudian dia sholat, ya, ketika sholat itu udah dicabut panahnya. Begitu selesai itu udah cabut belum? Jadi nggak kerasa sama dia. Karena saking memang, ya, dia begitu merasakan momen, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada gangguan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka juga adalah orang-orang yang dermawan. Nah, ya. Jadi ciri utama orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, ya, adalah mereka yang tadinya beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan konsisten, ya, dengan ibadah salatnya, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang dermawan, yang enggak pelit, ya. Ya, jangankan harta, ya, kalau orang bertakwa, ilmu aja nggak pelit. Banyak kan orang-orang yang kadang-kadang pelit sama ilmu, ya, nggak mau berbagi pengetahuan begitu, ya, karena takut disaingi. Ya, juga kalau orang bertakwa itu nggak ada. Apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kepada yang lain. Makanya Rasulullah SAW tidak ada yang disembunyikan dari dirinya dari apa yang Allah firmankan kepada beliau. Ya. Semuanya, ya, Rasulullah SAW sampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dipotong-potong. Oh, ini penting buat saya, ini nggak ada, ya. Tetap Rasulullah sampaikan. Ya. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melanjutkan,
ciri orang-orang yang bertakwa, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ada 5 ya. Ciri orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an adalah yang keempat, mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan kepada para rasul sebelum Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Qur'an ini ya, kita diberikan i'tiqad ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ya, yaitu Al-Qur'an, dan sebelum Al-Qur'an juga ada wahyu-wahyu Allah yang lain. Ya, kepada Nabi Isa ada Injil, kemudian kepada Nabi Musa ada Taurat, lalu kemudian kepada Nabi Daud ya ada Zabur, kemudian kepada Nabi Musa ada Taurat. Ya, Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat. Dan semuanya merujuk kepada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taurat yang turun kepada Nabi Musa ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Zabur yang turun kepada Nabi Daud juga sama, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an dan Injil yang turun kepada Nabi Musa juga sama, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an apalagi ya, apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dihimpunkan di dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam Al-Qur'an, ditambah dengan ayat-ayat yang lain yang jumlahnya ada ribuan. Itu wajib kita imani. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, inilah 5 hal ya yang menjadi ciri, indikasi, indikator ketakwaan seseorang. Ya, jadi orang bertakwa itu ada 5 ciri utamanya. Yang pertama, imannya kuat, ya, iman kepada yang gaib. Ya. Kemudian sholatnya konsisten, lalu kemudian dermawan, ya, nggak pelit begitu kan. Kemudian juga meyakini akan kebenaran Al-Qur'an ya, dan juga kitab-kitab sebelum diturunkan di dalam Al-Qur'an, dan mereka yakin bahwa kitab-kitab itu semuanya tidak ada yang melenceng ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diklaim Injil, tapi kalau isinya bukan tentang Allah, malah mempersekutukan Allah, maka itu bukan Injil gitu ya. Karena yang Injil yang benar itu adalah Injil yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah zat yang esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian ada klaim-klaim dari Injil-Injil yang datang berikutnya bahwa Nabi Isa misalnya Tuhan, ya berarti ya, ini sudah melenceng gitu ya. Kalau Injil yang benarnya ya enggak begitu. Dia yakin itu. Lalu kemudian ya yang kelima, dia meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, dan yang kelima ini sangat penting ya di dalam diri kita, karena dengan ini ya, kita ya, bisa mengerem tindak tanduk kita dari melakukan hal yang jahat-jahat. Ya, kalau berbicara kejahatan manusia ya tidak ada yang bisa mengerem kecuali keyakinannya adanya hari pembalasan. Jadi kalau ada orang ya dia punya kekuasaan, kaya raya begitu, berkuasa iya, kaya juga iya, maka tidak ada yang bisa menghalangi berbuat jahat, menyelewengkan kekayaan dan kekuasaannya, kecuali keyakinan adanya hari akhirat di mana di situ ada pembalasan. Nah, kalau ada orang kaya kemudian berkuasa lalu dia berbuat semena-mena sesuka hatinya ya, seperti para diktator ya di dunia dalam sejarah, maka yakinilah mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, tidak meyakini adanya hari pembalasan. Nah, itu. Kalau dia yakin adanya hari pembalasan, takut yang menyakitin orang, wah nanti saya dibalas di akhirat. Ya, jadi disinilah pentingnya ya, setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menanamkan ya, keyakinan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Nah, sebagai penutup di dalam ayat yang kelima Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka diteguhkan oleh Allah bahwa mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau menimbang apa sebetulnya keuntungan yang paling besar dalam kehidupan kita, ya, kalau merujuk kepada ini sebetulnya adalah kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita, ya,
sepopuler apapun kita, kalau kemudian kita hidup di dalam kekafiran, jauh dari hidayah, maka tidak ada keberuntungan. Karena pada akhirnya di akhirat nanti akan masuk ke dalam siksa api neraka. Ya buat apa? Ya, tapi walaupun kita ya hidup pas-pasan, ya cukuplah gitu ya, bukan pas-pasan ya. Artinya kalau makan ketemu, mau kemana-mana kendaraan ada gitu ya. Mau anak mau sekolah SPP-nya kebayar gitu kan. Cukup hidup kita gitu kan. Ya. Ya, walaupun nggak berlebih begitu. Nah, lalu kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita terbimbing dengan Al-Qur'an, ya. Maka inilah kehidupan yang beruntung. Karena dengan itu kemudian kita akan berpeluang besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin kita tidak bisa menikmati ya spot-spot indah dunia begitu ya. Dunia ini spot-spot indahnya banyak begitu. Tidak apa-apa. Tapi hiduplah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nanti ketika mati Allah akan berikan satu tempat yang lebih indah daripada dunia, dan itu kemudian menjadi menjadi tempat tinggal kita. Mikirnya begitulah ya kalau orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan ini menjadi patokan ya. Dalam tindak tanduknya, saya mau kerja kalau kerja itu tidak bertentangan dengan hidayah Allah. Ya, kan ada juga jenis pekerjaan, kamu kerja di sini gaji gede tapi jangan pakai jilbab. Kalau orang yang memilih keberuntungan dan dia orang yang bertakwa, dia akan tinggalkan itu. Ngapain saya kerja gaji gede tapi kemudian saya tidak bisa menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan kita menutup aurat, ya, perempuan harus pakai hijab. Ya, dia tinggalkan aja itu. Ya. Daripada kemudian di dunia kaya tetapi kemudian di akhirat ya, rambut ya, digantung ya, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ya. Ini menjadi patokan. Nah, ya. Atau misalnya kayak kemarin ya, di akhir tahun banyak juga tuh ya, bos-bos gitu kan, yang memang sengaja menjerumuskan anak buahnya ke dalam kemaksiatan, ya begitu akhir tahun ya malam tahun baru kasih duit nih segepok habisin, nah, mainlah kemana gitu kan. Kalau cerita teman saya biasanya kalau nggak jauh dari 3 ya, mabuk, zina, pesta, itu aja ya. Nah, itu banyak begitu. Nah kalau orang bertakwa dimikir saya kerja di sini diginiin sama atasan, wah ini bahaya ya. Iman saya bisa ternodai, terganggu ini ya, ditinggalkan pekerjaan itu walaupun kemudian gajinya besar. Saya ada punya teman begitu ya, ditinggalkan pekerjaannya gara-gara itu ya, bosnya punya tabiat begitu ya, setiap akhir tahun dikasih anak buahnya duit segepok untuk dihabiskan di malam tahun baru. Luar biasa ya. Inilah ya yang kita usahakan kita tanamkan dalam diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan pelajaran dari kelima ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.